video kali ini gue akan bagiin info tentang pengalaman gue berburu kuota SRPI tahun 2019. Stay tune di video gue. Kalau kalian pengen tahu tentang working holiday visa, kerja barista di Australia maupun practice latte art at home, kalian bisa follow atau subscribe channel gue. Hari H. Nah, walaupun gue udah booking banget dari jam 7.30, tetap gue datang telat. Telatnya tuh jam 8 sih, kayak oke lah. Jadi waktu itu gue datang jam 8, gue lihat yang lain juga ada di warnet itu, kayak yang pemburu WHV Hunter juga ada di warnet itu, kayak sekitar 10 orang sama gue. Dan kecepatannya itu memang bagus banget ya waktu gue lihat sendiri. Dan waktu itu juga waktu gue tiba di sana, gue langsung buka file gue. Oh iya, jadi waktu itu tuh gue save file gue yang file berkas gue itu bukan cuma di flash disk, jadi gue bawa 2 flash disk. Gue takut satu error atau nggak bisa dibaca, jadi kayak gue bawa 2 flash disk dan gue simpan juga di G Drive atau Google Drive. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa dibuka, gue bisa langsung download dari Google Drive gitu kan. Dan di sana gue langsung buka file gue, semua gue cek namanya udah bener, sama jenis filenya, terus ukurannya juga. Jadi kayak gue langsung satuin ukuran yang file-file yang gue mau upload, dan ya, gue juga taruh di situ original size-nya. Dan gue mastiin lagi kalau misalnya semua file yang gue pengen upload hari itu semuanya terbaca jelas. Dan waktu itu juga gue buka yang Word, yang untuk isian data gue, yang data-data gue semua di situ gue cek lagi supaya nggak ada yang salah. Dan setelah gue cek data, gue cek file, itu gue langsung cek browser. Jadi waktu itu gue langsung buka browser, gue langsung buka websitenya. Waktu itu websitenya udah kebuka tapi nggak bisa login. Jadi yaudah, gue mastiin aja browsernya itu bisa ngebuka websitenya, jadi nggak ada masalah. Jadi gue buka 2 Windows, jadi kayak di sini Word yang ada isian data diri gue, dan di sebelahnya itu kayak browsernya, jadi gue bisa langsung copy paste nanti. Nah, waktu jam 08.59 itu gue langsung mulai refresh. Di 8.59 tuh sebenarnya jam 8.45 gue udah mulai refresh sih, tapi kayak gue langsung lihat error. Jadi kayak gue pikirnya itu bakal on time, jadi ya udah gue refreshnya jam 8.59. Nah, waktu gue refresh udah mau jam 9 itu masih nggak bisa masuk sih. Ya iyalah, karena bukanya jam 9 kan ya. Pada saat jam 9 gue klik dan error. Itu pasti banyak banget sih orang yang klik pada 09.0001, pasti banyak banget. Jadi gue error dan gue lumayan panik sih waktu itu, dan gue langsung refresh lagi dan ternyata gue bisa masuk dan gue langsung login. Nah, yang bikin gue panik lagi itu waktu login. Nah, waktu login kan gue daftarnya pakai Google Email, dan itu pertama kali gue login pakai komputer itu. Jadi pakai komputer itu, jadi harus ada verifikasi. Nah, kode verifikasinya itu untung gue update ya data diri gue di Google email gue, jadi itu langsung pilihannya langsung kirim SMS ke HP gue, dan untungnya gue ada pegang HP gue. Jadi, dan untungnya lagi kayak kodenya tuh kirim cepet. Jadi biasanya kan kode Google tuh kirimannya lama ya, dan ini untung banget kayak cepet banget kodenya nyampe. Jadi gue dengan gemetaran isi kode Google-nya, padahal tuh bukan isi data ya, isi kode Google untuk login, tapi gue usahain untuk cepet, dan akhirnya gue login juga. Dan waktu itu tanggal pertama untuk wawancara itu udah full.
tapi minggu-minggu selanjutnya itu masih banyak yang masih available, dan itu baru 0900, masih 0900 gue ngelakuin itu. Dan yaudah gue pilih tanggal gue, kemudian gue masuk, langsung nggak ada error lagi, langsung masuk ke pengisian data diri. Jadi itu satu halaman, atasnya itu pengisian data diri dan bawahnya itu upload. Jadi yang pertama gue lakuin adalah upload file. Jadi gue upload file, jadi sementara uploadnya tuh jalan, gue ngisi data diri. Jadi gue klik misalnya kolom KTP, gue langsung klik filenya terus upload. Terus gue upload semua file dulu. Jadi pada saat dia loading upload, gue baru copy paste. Jadi ngelakuin dalam bersamaan, jadi gue nggak wait untuk isi data diri dulu terus upload gitu, enggak, karena ada waktu yang dibutuhin untuk upload. Jadi data bisa disubmit kalau kalian udah selesai upload semua. Dan juga waktu itu gue belum selesai semua upload, gue udah isi data diri kan. Nah, gue tinggal copy paste di situ. Dan sesuatu terjadi. Waktu itu kayak apa ya? Pokoknya nggak bisa, alamat tuh nggak muncul. Mungkin pokoknya, tapi gue klik-klik yang lain. Terus jadi kalian jangan panik kalau misalnya kalian klik alamat terus provinsi kalian nggak muncul. Mungkin tunggu beberapa detik baru itu bakal loading, karena itu perlu deteksi juga gitu. Pokoknya jangan panik. Dan ada masalah lain lagi, kayak IELTS gue itu nggak selesai ke upload, nggak 100% ke upload. Dan gue waktu itu udah mulai panik sih, soalnya kan itu ada waktunya. Jadi pengisian form dan upload file itu 15 menit, cuma 15 menit. Jadi waktu itu gue udah menit ketiga, IELTS-nya belum selesai juga. Gue udah mulai panik dong, gue nggak mau refresh sama sekali, karena gue takut saat gue refresh itu udah nggak ada kuota, udah nggak ada tanggal yang available. Jadi ya udah deh, gue ngelakuin yang lain, udah gue isi semua, udah gue data udah gue cek lagi, yang nama-nama file uploadan gue udah gue cek lagi sesuai nggak sama yang file yang diminta. Dan tetap aja IELTS itu belum selesai upload, dan gue kira itu error. Jadi udah dong, karena gue udah nggak pakai yang Windows untuk Word, gue close, dan yang window untuk browser gue gedein, gue full screen. Dan setelah gue full screen, IELTS upload dan IELTS gue itu 100% udah selesai. Jadi mungkin karena itu, tapi gue nggak tahu juga, masih karena itu ya udahlah. Jadi untungnya udah 100%, dan gue cek lagi semua dan gue submit di menit 1 menit sebelum waktu gue habis. Itu deg-degan banget sih, dan untungnya juga nggak error saat gue submit. Jadi itu mungkin sistemnya. Jadi kalau misalnya kalian sementara ngisi, berarti kuota itu di hold sama kalian. Pada saat kalian submit udah sukses, berarti kuota itu jadi milik kalian. Nah, jadi waktu setelah submit udah dapat nomor tiketnya, dan waktu itu juga dikasih tahu tanggal maksimal mereka hubungin kita kalau misalnya kita dapat undangan wawancara atau aplikasi kita ditolak. 2 atau 3 hari sebelum wawancara, gue dapat undangan wawancara untuk SRPI gue. Oh ya, setelah gue submit juga, gue karena deg-degan, karena ada teman lain yang bilang kalau misalnya kita tuh salah upload, kayaknya bakal ditolak gitu. Terus ada juga yang dia bilang dia salah upload juga waktu itu. Jadi kayak gue langsung, karena waktu itu bisa ngecek ya, jadi file-file yang kita upload tuh bisa dicek lagi di history atau gimana gitu, kita bisa cek. Jadi kalian perlu cek setelah kalian submit. Soalnya gue kasih next video, gue bakal kasih info sih soal gimana pengalaman gue saat wawancara dan alasan-alasan kenapa SRP ditolak. Nah, gue kasih satu kisi-kisi. Salah satu alasan kenapa SRP ditolak itu adalah salah upload.
Karena kalau misalnya kalian upload satu, kalian upload double, misalnya di IELTS kalian upload KTP juga, berarti kan kalian nggak upload IELTS tuh, berarti persyaratannya satu kalian nggak ada. Nah itu udah otomatis kayak ditolak gitu sama pemeriksanya gitu deh. Jadi itu pengalaman seru, lumayan seru, karena gue sendiri sebenarnya langsung dapet ya waktu itu, tapi ada temen gue yang dia udah sampai ngisi dan kepental lagi, mungkin dia refresh lagi, ada yang data yang nggak bisa diisi, atau pada saat dia submit error, atau udah lewat waktunya mungkin juga. Jadi dia kayak udah dapet lagi, terus mungkin udah lewat waktunya, terus dia bisa dapet lagi yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian error yang pertama kali kalian bisa buka, bisa login, bisa dapet tanggal, tapi error nggak bisa submit, kalian bisa coba terus. Karena waktu itu sebenarnya teman-teman pada bilang, saya kan waktu itu gue 15 menit, jadi jam 9 sampai jam 9.15 gue nggak tahu tuh gimana serunya yang lain masih berebut kuota, yang belum dapat kuota. Karena waktu itu gue ngisi data, jadi gue nggak tahu kuota tuh udah full di menit keberapa. Tapi gue dengar yang jam 9:05 gitu ya, itu udah full. Jadi semua tanggal tuh udah penuh, tapi tinggal satu-satu aja yang ada, karena ada yang udah dapet terus kepental lagi, maksudnya dia waktunya udah habis atau dia error gitu. Jadi ada kuota satu-satu yang ada di menit-menit tertentu. Nah itu karena waktu itu teman gue juga sempat kepental juga, dan dia termasuk yang beruntung karena dia dapetnya di jam 11. Jadi dia masih refresh terus, dan dia dapet jam 11. Dan waktu kayak jam 12 udah penuh terus, jadi udah nggak ada lagi kayak kuota gitu. Dan ada teman juga yang nanya ke Dirjen Imigrasi, dan mereka bilang kuota emang udah penuh. Jadi pada hari itu juga, bahkan dalam 3 jam tuh kuota udah benar-benar, kuota SRPI itu untuk wawancara SRP udah benar-benar habis kan. Oke, itu aja sharing gue seberapa seru untuk berebut kuota tahun 2019. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi. Ternyata yang sebelah gue itu dia udah ketiga kalinya berebut kuota, dan dia nggak bisa dapat yang ketiga ini. Jadi ini sedih banget sih, kayak nggak bisa dapat kuota. Tapi tetap semangat buat kalian yang pengen coba untuk yang kesekian kalinya, dan untuk tahun ini atau tahun depan. Jadi semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan see you in my next video. Bye.